Selamat datang dan ikuti saya. Saya punya CMF Phone 2 Pro. Oh, tunggu, maaf, bukan, ini 3 Lite dan saya akan membahasnya. Unboxing. Bersama dengan melihat sekilas perangkat dan spesifikasinya, serta pendapat umum saya tentang perangkat ini sendiri. Oke, jadi mari kita mulai saja dengan unboxingnya. Kita punya pengalaman unboxing yang cukup bagus di sini. Hanya ada satu tab kecil yang tinggal ditarik. Mudah, tidak sobek sama sekali. Lalu buka saja kemasannya. Oke, selamat datang di Nothing. Wah, bukankah ini menarik? Tidak, kamu sudah pernah membuat produk yang menarik dan ini bukan salah satunya. Dan wow, bahkan kita tidak dapat buku panduan di sini. Sekarang kita punya soft case silikon bening di sini. Oke? Dan ambil ponselnya sendiri. Oh, ternyata ada buku panduan sepertinya di bawah. Oke, ini dia. Terlihat bagus. Dapatkan kabel Type-C ke Type-C kita. Sekarang ini adalah Nothing. Jadi katanya mereka menyimpan kabel Type-C yang lebih bagus atau kabel-kabel secara umum untuk merek ini, bukan untuk CMF. Jadi kenapa begini? Apakah ini cuma kabel biasa saja ya? Secara harfiah, Carl sendiri yang bilang, yaitu CEO perusahaannya. Aku bingung. Sekarang ini cuma jadi gimmick, kayak kabel Nothing itu tadinya lumayan keren, ada plastik bening dengan branding Nothing. Di bagian dalamnya, jadi itu kelihatan cukup keren. Tapi katanya itu disimpan untuk ini, yang mana ponsel ini adalah merek Nothing, bukan CMF. Dimana itu sebenarnya. Di bawah itu kita punya stiker rating konsumsi daya dan juga manual dengan font Nothing. Oke, keren. Kita geser dulu ke samping. Mari kita lihat CMF Phone 2 Pro. Maksudku Nothing. 3 Lite. Maaf. Mari kita nyalakan. Terima kasih. Jadi, sambil melihat-lihat saat sedang dinyalakan dengan sedikit urutan di sini. Keren. Ada tombol yang sangat jelek itu. Oke, halo, baiklah, hai. Sambungkan ke jaringan seluler? Tidak, kita akan lewati itu. Kita tidak butuh itu. Kita akan lewati proses impor. Kita akan lewati jaringan. Kita akan lewati yang ini. Kita akan lewati pengaturan PIN. Ya, tidak, itu tidak penting. Ini Google. Mereka tetap memata-matai kamu apapun yang terjadi. Syarat dan ketentuan. Keren-keren. Oh, ternyata ada satu LED di sini. Ya, itu memang cukup terang. Tombol utama. Maksudmu tombol Tuhan? Tombol yang jelek itu. Dan kita akan lewati itu. Pilih tampilanmu. Tentu saja aku akan pilih yang Nothing. Nah, selesai. Sekarang mari kita tingkatkan kecerahan dengan cepat di sini dan kita masuk ke pengaturan, kita masuk ke bagian ini mungkin sudah terlewat dan nah, itu dia. Tampilan boom, tema gelap dimatikan, mungkin sedikit kurangi kecerahan. Oke, sudah. Jadi sekarang kita bisa lihat bezel aslinya di sini. Kelihatannya mereka simetris. Dan layar di sini berukuran 6,77 inci, resolusi 1080 x 2392 piksel, layar AMOLED 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 2160 Hz untuk responsivitas saat disentuh, serta HDR, kecerahan tipikal 800 nits dengan puncak kecerahan 3000 nits, rasio layar ke bodi 86,7%, 388 piksel per inci, dilapisi dengan Panda Glass, match level 5. Jadi itu tadi banyak sekali informasi yang saya berikan kepada kalian. Tapi intinya untuk layar, ini benar-benar sama persis dengan CMF Phone 2 Pro 280. Spesifikasinya persis sama di sini.
Dan saya ingin memeriksa satu hal lagi. Rasio layar ke bodi tadi 86,7, di sini juga 86,7. Coba lihat itu. Benar-benar sama ya. Jadi jadi ini CMF Phone 2 Pro persis, hanya dengan tampilan luar yang berbeda. Dengan harga naik $50 untuk paket kaca. Wow, apa kamu merasa istimewa karena harus membayar $50 untuk ini? Wah, benarkah begitu? Jadi menurutmu kelihatannya dia cantik? Layarnya cukup bagus? Saya tidak akan menyangkal, ini memang layar yang sangat bagus. Sekarang, jika kita lihat kamera di bagian belakang, kita punya 3 kamera yang utama. Yang satu adalah lensa wide 15 megapiksel dengan aperture 1,9, 24 mm, lalu 8 megapiksel 2,2, ultra wide 120 derajat, dan 2 megapiksel makro, yang pada dasarnya hanyalah kamera tempelan, dan dengan kamera-kamera itu bisa merekam 4K, 30, 1080p hingga 120, dan di bagian depan ada kamera 16 megapiksel. Selfie, dan itu bisa merekam 1080p 30. Sekarang biar saya cek sesuatu dengan cepat. Wow, jadi sebenarnya ini lebih buruk daripada CMF Phone 2 Pro? Wow. Wah, itu benar-benar gila sekali. Oke, Om. Jadi sebenarnya alasan utama kenapa saya harus mengecek hal ini adalah karena saya merasa sangat curiga saat melihat kamera-kamera yang ada di belakang sini. Tapi saya rasa saya hanya perlu memastikannya sekali lagi dengan sangat teliti agar tidak ada yang terlewatkan. Jadi ternyata mereka memutuskan untuk memberikanmu ponsel yang lebih mahal, yang bagian belakangnya kaca dan ada lampu LED di sini. Saya ingin mengingatkanmu, ponsel sudah punya LED di sini kan? Mereka bisa saja menggunakan ini dengan tingkat kecerahan berbeda, tapi ya sudahlah. Jadi dengan itu dalam pikiran bagian belakang kaca, selesai. $50 lebih mahal untuk kamera dengan kualitas lebih rendah karena kita hanya dapat ultra wide 8 megapiksel, bukan 50 seperti yang dimiliki ponsel CMF. Itu malah lebih murah. Jadi ya, saya benar-benar bingung dengan desain yang satu ini. Jadi, pokoknya itu baru kameranya saja. Sekarang di bagian depan, kita juga punya kamera 16 megapiksel seperti yang saya sebutkan, itu 1080p30, yang mana sama seperti CMF. Oke, lanjut ke bagian internal, disitulah lebih banyak hal yang sama terjadi, yaitu baterai 5000 mAh, kecepatan pengisian 33 Watt, dan RAM 8 GB. Dengan prosesor Dimensity 7300 Pro dan penyimpanan 128 GB atau 256 GB. Bisa diperluas, lihat saja ponsel CMF itu diberi merek Little, apapun untuk versi yang lebih baik dari ponsel ini. Jadi bisa diperluas dengan kartu SD. Nah, jadi kamu bisa pakai dual SIM atau satu SIM dan satu kartu SD. Oke, pasang kembali di sini ya. Dan kita punya beberapa hal yang sebenarnya tidak terlihat, tidak ada jack headphone karena itu memang terlihat. Sensor sidik jari di bawah layar, frame plastik dan bagian belakang kaca. Kita punya tombol God Awful yang sangat penting. Yang ada di sini, tepat di tempat kamu mungkin akan salah mengira itu sebagai tombol power, meskipun mungkin tidak juga. Jadi menurutku mereka sudah sedikit memperbaikinya. Aku ingat ada satu ponsel mereka yang tombol ini benar-benar berada persis di tempat kamu biasa menekan tombol power. Jadi itu benar-benar buruk. Mereka sedikit mengubahnya di sini, tapi secara umum, tombol ini masih terasa seperti tambahan yang tidak dipikirkan matang-matang. Warnanya benar-benar berbeda dari bagian lain perangkat ini. Tombol ini punya tampilan plastik mengkilap dan benar-benar terlihat murahan. Kenapa? Dan kenapa seperti perangkat lain harus ada tombol nggak jelas di sini? Atau itu akan terlalu mirip dengan iPhone? Kamu jelas-jelas pernah mencoba meniru iPhone untuk beberapa waktu, jadi setidaknya tirulah bagian ini karena aku benar-benar nggak mau punya tombol sampah yang sama sekali nggak berguna buatku. Aku benar-benar benci tombol ini. Dan tombol itu ada di sini. Tepat di tempat yang bisa bikin aku salah pencet dengan tombol power sialan itu. Wah, hebat banget ya. Aku malah jadi menangkap screenshot atau melakukan sesuatu. Keren.
atau aku malah membuka sesuatu yang nggak penting. Terserahlah. Jadi ini benar-benar parah. Aku benci banget sama fitur ini. Harusnya bisa saja diletakkan di sini, jadi aku nggak akan salah pencet, tapi nggak, malah harus di sini. Intinya nggak memberikan apa-apa. Lihat, aku bisa masuk ke ruang esensialku. Oh wow, itu yang dilakukan tombol ini. Merekam suara, membuat catatan cepat, dan mengambil screenshot. Wow, luar biasa sekali. Wow, jadi semua itu sebenarnya sudah bisa aku lakukan. Aku nggak butuh tombol yang benar-benar nggak berguna untuk itu. Aku benci ini. Kamu nggak perlu punya ruang sendiri di sini. Seluruh ponselmu itu sudah jadi ruangmu sendiri. Seperti ponsel ini adalah versi murah dari ide bodoh mereka yang lain menurutku soal layarnya. Jadi mereka menaruh layar di bagian belakang. Glyph One. Wah, harganya hampir setara ponsel flagship. Tapi kualitasnya nggak cukup bagus. Dan pada dasarnya mereka menaruh layar jelek di sini supaya kamu bisa melakukan apa yang dilakukan Glyphs. Glyphs dulu setidaknya punya kegunaan karena tampilannya unik. Ini cuma layar. Kalau aku memang harus lihat layar buat notifikasi, ya mending aku balik aja ponselnya. Dan lihat notifikasi di sini langsung. Di layar besar yang jauh lebih baik, kualitasnya juga jauh lebih tinggi. Aku nggak butuh tambahan berlebihan di perangkat ini, yang sebenarnya nggak ada gunanya di sini. Mereka cuma menaruh titik kecil saja, bukan layar di sini. Fungsinya sama saja. Seperti yang sebelumnya, cuma jauh lebih minimalis dan menawarkan jauh lebih sedikit dibandingkan Glyph. Jadi ini sebenarnya malah penurunan kualitas. Dan entah kenapa, sepertinya CMF atau CMF Nothing. Sebagai perusahaan mereka tampaknya agak bingung mau melakukan apa. Atau mereka mencoba masuk ke pasar kelas atas tapi bagaimanapun juga mereka belum berhasil melakukannya dengan baik. Dengan ponsel seperti ini, menurut saya. Karena mereka sudah pernah membuat ponsel yang lebih baik dari ini dan harganya lebih murah. Jadi kenapa dengan akal sehat saya harus memilih ini? Kebanyakan orang menggunakan ponsel mereka untuk kamera dan tentunya untuk penggunaan sehari-hari. Untuk penggunaan sehari-hari, ini persis seperti CMF Phone 2 Pro, tapi untuk kamera, ini malah penurunan kualitas. Kenapa saya harus memilih ini? Hanya karena ada lampu LED kecil di bagian belakang sini? Saya sama sekali tidak peduli dengan ini. Yang saya pedulikan adalah ponsel yang bisa mengambil foto bagus. Dan di sini kamu gagal. Jadi saya agak bingung dengan ponsel ini. Sekarang di dalam kotaknya sudah termasuk casing dan pot. Saya rasa itu bagus. Saya pikir CMF Phone-nya tidak punya, tapi ternyata kamu salah. Saya juga tidak terlalu ingat. Jadi secara umum, ini adalah perangkat yang lebih mahal tapi tidak menawarkan apa-apa lebih, bahkan justru kurang dari versi ponsel yang lebih baik yang sudah ada selama setengah tahun. Ini membuat tujuan keberadaannya jadi tidak jelas. Seperti kenapa harus menghabiskan sumber daya untuk ini? Apakah CMF Phone 3A memang tidak laku? Jadi kalian benar-benar hanya mengambil ponsel itu, mengganti bagian belakangnya, menghapus layarnya, lalu selesai begitu saja? Tapi sejujurnya, bagian belakangnya hampir persis sama dengan CMF Phone 2 Pro, hanya saja terbuat dari kaca dan warnanya sedikit berbeda. Jadi untuk memperlihatkan ini, mari kita tunjukkan saja. Jadi hanya untuk memperlihatkan ini saja. Ayo kita masuk ke sini. Sedikit goyangan. Sebenarnya, tunggu, ya, saya tidak mau menambahkan ini. Tidak, terima kasih. Nah, oke, jadi ini dia wujud asli dari CMF Phone 2 Pro yang terbaru ini. Aduh, astaga. Lihat yang satu ini. Saya akan lakukan seperti ini karena ini akan menghilangkan bezelnya. Tidak. Di mana galerinya? Jadi ini dia CMF Phone 2 Pro. Jadi ini adalah bagian belakangnya. Apakah menurutmu ini terlihat mirip?
Jadi saya punya lampu flash dengan sedikit lebih banyak efek bersama kamera makro. Perhatikan di mana posisi kamera makro dan flashnya. Boom. Jika kamu tambahkan benda berwarna perak di sini, hasilnya sama saja. Dua kamera di sini, kameranya juga di sini. Secara simetris, bahkan posisinya juga hampir sama. Jadi ini benar-benar ponsel yang sama. Hanya saja alih-alih penutup belakang yang bisa dilepas dan tonjolan kecil ini yang bisa kamu gunakan untuk menambah aksesori tambahan. Ngomong-ngomong, kenapa kameranya tiba-tiba mati? Sebagai gantinya, kamu mendapatkan bagian belakang kaca yang, lihat saja, sudah cukup kotor dengan bekas sidik jari. Menurut saya, ini agak jadi kekurangan. Jadi saya rasa saya lebih suka CMF phone karena tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Jadi ya, kamu dapat yang ini. Keren. Kamu dapat titik merah kecil itu. Kamu dapat benda kecil ini. Tidak ada apa-apa. Dan kamu tidak dapat apa-apa. Itulah yang kamu dapatkan. Jadi secara umum kalau kamu mau beli perangkat ini, jangan. Belilah CMF phone 2 Pro. Fitur-fiturnya benar-benar sama persis. Dan harganya lebih murah. Dan meskipun keluar sekitar setengah tahun yang lalu, ponsel itu menggunakan prosesor yang sama, layar yang sama, baterai yang sama, kecepatan pengisian daya yang sama, jumlah RAM, dan penyimpanan yang sama. Kameranya lebih baik, layarnya sama, dan ya, ini memang akan menjadi perangkat yang lebih baik dan lebih murah. Intinya memang seperti itu. Dan hanya karena ponsel itu dirilis setengah tahun yang lalu, sebenarnya masih mendapatkan pembaruan Android utama hingga 3 tahun. Sama seperti yang ini, dan keduanya sudah menggunakan Android 15. Jadi kamu juga tidak kehilangan kemampuan upgrade Android, kamu benar-benar mendapatkan semuanya dengan harga yang lebih murah dari merek yang sama. Saya bingung, kenapa ponsel ini ada? Tolong Carol, mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah. Saya penasaran, kenapa? Kenapa membuat perangkat ini? Saya benar-benar sungguh bingung sampai tidak percaya. Kenapa membuat sesuatu yang lebih mahal dari yang sudah kamu buat tanpa mengubah apapun di dalamnya? Jadi ya, kira-kira begitu saja. Sebenarnya tunggu, tidak ada satu hal lagi yang ingin saya cek. Oh, oke. Saya hanya ingin melihat ini karena salah satu hal yang saya suka adalah tidak ada apa-apa. Sebagai sebuah merek, mereka punya alat SIM sendiri. Jadi kamu bisa lihat ponsel CMF punya alat SIM berwarna hitam dengan tanda di atasnya. Nah, seperti itu. Sementara yang Nothing, yang ini datang dengan alat SIM bening seperti ini, tetap terlihat bagus. Jadi saya hanya ingin melihat apakah mereka juga menghemat di bagian itu, tapi ternyata tidak. Oke. Tapi secara umum, semua yang sudah saya katakan sebelumnya tetap berlaku. Ini bukan perangkat yang sangat menarik dengan harga 250 euro ketika ada versi 200 euro yang tersedia, bahkan mungkin lebih murah. Mengingat perangkat itu sudah setengah tahun dan menawarkan lebih banyak. Jadi itu saja. Sekarang jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton.